Kembali di Perempuan Bicara, kita masih menyoroti kasus soal meninggalnya seorang pasien di Bulukumba, kantor Dukcapil Bulukumba, Sulawesi Selatan, karena harus mengurus IKTP ya untuk keperluan BPJS. Saya langsung bertanya kepada Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan kita di tahun 2004-2009. Ibu Siti Fadila. Ibu. Ya. Ya, Ibu mungkin tadi sudah sempat mendengar ya Bu ya penjelasan dari keluarga Halo, pasien. ya, saya dengar. Betul. Bagaimana Bu yang bisa diambil atau dianalisa dari kasus ini? Silahkan. Ya, kalau melihat cerita dari keluarganya, memang sangat kompleks. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Jadi satu, pasiennya sendiri sebetulnya sudah berpenyakit kronis, tapi dia tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai BPJS. Itu persoalan pertama. Kedua, BPJS. Ternyata BPJS di sini terbukti bahwa tidak benar-benar bisa melindungi rakyat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam BPJS sendiri aturannya sedemikian semerawut. Dan itu sudah saya ketahui sejak awal kita membuat undang-undang atau RUU BPJS. Memang perlindungan terhadap rakyat itu memang sangat minim. Jadi BPJS memang kurang mempunyai suatu keluasan untuk menolong rakyat yang seperti ini. Kemudian rumah sakit juga sudah terlanjur mindsetnya adalah mindset bahwa rumah sakit tidak mau rugi. Jadi ini sangat dan kemudian keluarga ini pelengkap penderita karena memang keluarga tidak tahu bahwa apakah pasien ini berbahaya atau tidak. Padahal kalau menolak pasien pada keadaan yang sangat berbahaya dan menimbulkan kematian, maka pada undang-undang kesehatan itu tercantum bahwa kepala dari rumah sakit tersebut dan kemudian atau dokternya kalau menolak, maka dan kemudian karena tolakannya itu menyebabkan si pasien itu meninggal, maka bisa dipidana. Bahkan pidananya yang terberat bisa sampai 10 tahun dengan denda 1 miliar. Jadi sebetulnya, tapi sayangnya pasien ini meninggalnya ada di Dukcapil sedang mengurus iktp. Nah itu saya tidak mengerti apakah petugas kesehatannya tersangkut dengan kematian tersebut apa tidak. Ini kita membutuhkan MKEK, ID harus turun tangan. Menyelidiki apakah ada hubungan kematian yang di Dukcapil itu dengan keadaan pada waktu keluar. Walaupun pada waktu keluar rumah sakit adalah karena pulang paksa dan seperti kelihatannya seperti segar bisa naik angkot. Ini belum tentu. Mestinya di situ penilaiannya kalau sebetulnya dia tidak boleh naik angkot, sebetulnya dia belum boleh keluar dan dokternya yakin bahwa membahayakan nyawa, seharusnya tidak boleh pulang gitu. Nah, pulang paksa di sini karena saya juga pernah bekerja di rumah sakit. Pulang paksa itu adalah jalan keluar supaya rumah sakit itu cuci tangan atau dokternya juga cuci tangan di mana keluarga memaksa untuk pulang paksa. Nah, ini seharusnya dokter memberikan penerangan bahwa nanti kalau pulang bahayanya begini lah. Ini apakah dokter di rumah sakit itu memberikan keterangan seperti itu apa tidak pada keluarga pasien gitu. Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasien itu meninggal dan kita tidak tahu yang mana yang paling besar mempengaruhi itu. Dan saya pikir MKEK dan ID mestinya turun tangan, proaktif walaupun mungkin keluarga tidak melapor pada MKEK. Tapi ini adalah suatu gambaran bahwa rakyat kita tidak terlindungi di negaranya sendiri, tidak terlindungi oleh BPJS. Nah, BPJS padahal kalau kita tidak membayar BPJS kita dapat sanksi. Tapi ketika BPJS membuat orang meninggal tidak mendapat sanksi, lah ini bagaimana? Coba saudara-saudara semua membaca undang-undang BPJS. Sangat tidak adil.
Oke. Nah ini yang membuat carut marut. Jadi ini simbiose mutualistis antara carut marutnya BPJS, kemudian rumah sakit yang ingin cuci tangan, dan kemudian kebetulan aja keluarga dan si pasien juga tidak ikut BPJS. Jadi memang itu bersama-sama. Ini suatu pelajaran yang sangat baik bagi kita semua bahwa ini jangan sampai terulang lagi. Baik, Ibu Siti, saya tadi dengar ada majelis kehormatan ya dari majelis etik kedokteran yang harus kemudian turun tangan juga melihat kasus ini. Tapi di satu sisi tadi kan Ibu menggarisbawahi ada soal BPJS-nya, yaitu sebagai sistem atau payungnya. Lalu kemudian ada rumah sakit dan perangkatnya, itu dokter dan mungkin perawat begitu ya, yang tahu betul kondisi dari pasien. Nah, dengan kondisi, kalau kita lepaskan BPJS, sebenarnya karena BPJS kan memang membantu pasien begitu kan sebenarnya. Sistemnya ya Bu, kita bicara sistemnya. Implementasi di lapangan masing-masing bisa saja berbeda begitu. Nah, kemudian rumah sakit masing-masing juga harusnya punya pakem yang sama. Nah, kalau dengan kondisi yang kita lihat dengan almarhum tadi, Ibu, sebagai dokter gitu ya Ibu ya, bagaimana memutuskan yang terbaik jika memang persyaratan untuk menjalankan operasi yang mungkin tidak sedikit biayanya harus menggunakan BPJS, tapi kemudian berkejaran dengan taruh nyawa begitu. Bagaimana Ibu Siti, silakan. Ya, seharusnya BPJS tidak boleh begitu. Seharusnya kalau ada pasien yang berbayar nomor 1, kita tolong nyawanya dulu. Berarti ini rumah sakitnya ya Bu ya? Ini rumah sakit dan dokternya? Ya. Oke. Ya, apapun alasannya, dia nggak punya duit atau punya duit. Tapi kalau dia itu sangat membutuhkan pertolongan kita, kalau tidak saya gini kan dia akan mati, maka kita harus menolongnya. Itu sudah sumpah dokter dan itu ada undang-undangnya. Kalau tidak begitu maka akan dihukum. Nah itu. Nah untuk menyatakan itu tadi kan dilalahno kok ya pasiennya kok ya pulang paksa. Nah kalau pulang paksa kan kita nggak tahu keadaannya pada waktu itu. Nah itu mestinya MKEK coba tanya sama dokternya yang merawat. Coba dilihat medical recordnya benar nggak pada waktu pulang paksa itu boleh. Nah, Oke, baik. Nah pulang paksa itu itu harus dianalisa lagi ya Bu ya, kenapa pulang paksa diminta oleh keluarga karena tadi, dan padahal tadi keluarga juga harus memenuhi administrasi pelunasan sebelum keluar rumah sakit juga dilakukan begitu Bu, agar bisa ke Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP tadi. Oke, saya mau ke Mbak Devi dulu ya sebelum ke Dokter Risma nanti dari Wadir Pelayanan Medik Rumah Sakit bersangkutan Rumah Sakit Sultan Dayang Raja Bulukumba. Mbak Devi mendengar tadi ya penjelasan baru dari beberapa pihak. Bagaimana yang analisa dari mikroskopnya Mbak Devi melihatnya ini gimana sih cara kita mengurai, di mana salahnya? Ya, pertama tentu saja kita prihatin dengan musibah yang menimpa beliau tadi. Tapi kita perlu ingat bahwa sebenarnya yang namanya BPJS itu sudah terbukti membantu dan menolong banyak pihak. Saya sendiri sebagaimana yang sering saya ulang, saya melakukan penelitian ada 30 subjek, itu rata-rata kebetulan adalah peserta karena kanker anak. Itu rata-rata menghabiskan dana minimal 1 miliaran dan itu semua di cover oleh negara lewat BPJS misalnya. Yang kedua, BPJS itu murah. Kalau kita kemudian dengan asuransi swasta tentu saja berbeda. Belum lagi itu tanpa perlu ada medical check up misalnya. Yang terpenting adalah kita mendaftarkan diri, itu saja pokoknya. Begitu kita ternyata terbukti berdasarkan data dari Kemensos misalnya bahwa memang kita tidak mampu, otomatis negara yang bayarin. Bahkan kalau karena ada pandemi yang tiba-tiba PHK sekalipun, daftar kepada Kemensos, sampaikan bahwa memang dalam kondisi akibat pandemi PHK, itu pun juga langsung dibayari. Nah memang yang menjadi tantangan adalah tidak semua warga negara kita kemudian secara administrasi sudah baik. Ini yang memang catatan penting yang harus dibantu, apalagi saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, yang misalnya bekerja sebagai TKI. Kalau memang TKI ini adalah TKI yang memang berdasarkan prosedur, insya Allah biasanya memang sudah memiliki administrasi yang lengkap. Yang perlu kita bantu memang adalah saudara-saudara kita yang misalnya
memang berada di luar negeri tapi tidak melalui prosedur yang tepat misalnya, sehingga kemudian kedutaan misalnya bahkan tidak tahu kalau misalnya yang bersangkutan berada di luar negeri, sehingga harus mendapatkan layanan yang ada, karena Inpres Presiden yang tahun 2022 saja sudah jelas bilang bahwa semua teman-teman kita yang ada di luar negeri sebenarnya harus menjadi peserta aktif BPJS. Nah, tapi itu kan berarti tidak bisa hanya pemerintah, warga juga harus lapor. Nah, harapannya dengan pengalaman ini yang paling penting adalah warga jangan ragu melaporkan diri, karena negara sudah punya jalan keluarnya. Dan sekarang enaknya nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu ketika awal-awal itu kan repot sekali administrasi. Sekarang sudah ada hotline misalnya 165. Bagi yang kebetulan mohon maaf misalnya punya kuota agak lebih gitu, bisa punya handphone misalnya, itu sekarang juga sudah bisa online. Artinya tidak melalui sebuah proses. Kalau zaman dulu kan harus lapor ke kelurahan. Berjenjang sekali. Itu alhamdulillah sudah semakin disempurnakan. Artinya lagi-lagi kejadian ini menjadi alarm buat kita semua untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang belum melengkapi administrasinya. Nah, sebuah sistem tidak bisa berjalan tanpa pelaku penggunanya kan. Ada masyarakat di sini dan juga kemudian rumah sakit dan perangkat dokter dan perawat nih. Nah, dengan kondisi yang dialami oleh almarhum, Mbak Devi, aku minta pendapat juga ya. Minta pendapat bagaimana sebenarnya posisi kemanusiaan harus diletakkan di antara 3 stakeholder itu. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.